Halo, selamat bertemu kembali di video pembelajaran SAP Fundamental. Kali ini kita berada di unit lanjutan untuk materi logistik, dalam hal ini logistik production. Dan materi ini boleh Anda akses di halaman 149 untuk file PDF-nya. Dan kalau di buku petunjuk atau di buku pedoman itu ada di halaman unit 4, kisaran 450 dari mulai 449 sampai 4450 dan seterusnya. Dan sebenarnya kalau ingin melihat overview-nya mulai dari halaman 440 ya. Jadi mari kita coba ulas kembali sekiranya Anda lupa mengenai teorinya dan beberapa step di dalamnya. Nah, satu cycle utuh untuk siklus produksi itu dimulai dari adanya order creation atau pembuatan perintah produksi, kemudian mengecek mesin okupansi atau ketersediaan mesin, lalu ada order release, di mana perintahnya sudah dirilis atau diterbitkan, kemudian ada order printing yang sebenarnya nanti step ini tidak wajib untuk kita lakukan, tapi sebenarnya dilakukan secara background, kemudian ada material staging, kemudian ada order execution, dan yang berikutnya adalah konfirmasi. Kalau tidak dikonfirmasi, maka proses produksinya tidak selesai. Sampai nanti akhirnya barang atau material yang sudah kita produksi akan nambah ke persediaan kita atau gudang kita dan itu masuk ke dalam proses GR di step yang terakhir. Kira-kira seperti itu. Jadi diulas kembali, fasenya selalu dimulai dari fase perencanaan atau disebut dengan planning process overview. Kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan proses eksekusinya. Kemudian nanti yang terakhir adalah settlement. Jadi tiga hal ini yang memang harus kita ingat. Dan proses settlement ini menjadi krusial dan itu dilakukan di proses konfirmasi sampai seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada yang disebut dengan planning, kemudian nanti dieksekusi, kemudian disettle. Seperti itu. Jadi boleh kita mulai dari exercise pertama. Untuk unit produksi itu dimulai dari bagian exercise 47, di mana kita menampilkan bill of material terlebih dahulu. Jadi saya masih tetap menggunakan user batch P, Anda juga boleh menyesuaikan dengan data Anda masing-masing. Jadi kita mau demonstrasi dulu di sini dengan menampilkan sebuah bill of material. Jadi bill of materialnya sudah disediakan dan kita juga boleh merujuk ke data-data yang ada di sini ya. Jadi nanti kita akan pakai material master yang baru atau mungkin purchasing group yang baru sampai kepada hal-hal yang berbau cost center dan teman-temannya. Seperti itu. Jadi saya merujuk ke data yang ada di exercise kita dulu, kita pakai data R-F sekian-sekian untuk material PAM, seperti itu. Jadi kita coba periksa sama-sama. Saya pandu Anda dari menu logistics, masih sama. Cuman bedanya kali ini mainnya di production, logistics, kemudian moving ke production. Lalu di sini ada master data, kemudian ada bills of material, lalu di dalamnya ada bill of material, lalu pilihlah yang material BOM. Jadi di sini tipenya ada beberapa nih, ada create, change, and display seperti biasa, maka kita pilihnya itu yang display, karena ini menampilkan apa yang sudah pernah di-create. Jadi CS03 untuk menampilkan material BOM display, kita coba periksa dengan material yang di-request di buku. Dalam hal ini tadi adalah R-F bintang 1. Jadi mungkin boleh kita tuker ya, kita ketik manual R-F1, kita batch P, seperti ini. Di plan 1000, dengan BOM usage-nya itu adalah 1. Jadi BOM usage itu banyak teman-teman. Ada yang memang kebutuhan untuk produksi, universal, ada untuk kebutuhan plan maintenance, dan teman-temannya. Nah, jadi kasus kita kali ini pakainya untuk keperluan produksi. Nah, kalau sudah, ini boleh kita lanjut. Di ini kita hanya display-display aja, boleh continue. Nah, mungkin tidak aktif nih, dia bilang sepertinya tidak aktif, tapi kita coba find dulu ya. Dari deskripsi, namanya pump. Mari kita coba cari. Sementara, ya, di sini ada pump, ternyata harus R-F1, ya. Tidak pakai batch P. Oke, boleh kita continue. Ternyata benar, ada nih. Jadi kalau misalnya typo nggak ketemu, dipastikan ulang. Bisa di-search dari sebelah kanan tadi. Nah, kita moving ke soal nomor 2. Di soal kita ini dia tanyakan, how many component materials make up the RF sekian-sekian. Jadi ada terdiri dari berapa komponen sih untuk menghasilkan material RF100 ini. Ternyata di sini ada banyak, ada 5 komponen, dimulai dari casing, flywheel, hollow shaft, electronic turbo drive, sampai assembly. Jadi totalnya ada 5. Jadi nanti boleh Anda jawab, tuliskan di soal seperti itu ya, di lembar jawaban.
Nah, moving lagi ke soal nomor 3, dia nanya seperti ini. Komponen-komponen material all are there for the komponen material RB sekian-sekian. Jadi kita boleh ngecek semua komponen ini di dalamnya ada komponen penyusun tambahan nggak ya? Caranya sama, diselect dulu, kemudian extract, lalu pilih display assembly. Nah, kalau ada dia akan muncul, kita tinggal continue, seperti itu. Nah, ternyata di dalamnya ada beberapa nih ada ada 3, ada RT sekian, RT 100, 200, dan 300, seperti itu. Jadi 3 komponen ini juga nanti bisa Anda provide kalau misalnya ditanyakan di sana. Dan kalau misalnya di bagian material lain, Anda juga sudah bisa. Seperti itu. Jadi itu saja inti dari transaksi di bagian display bill of material. Yang bagian ini sangat mudah. Kita masuk ke transaksi intinya itu di exercise 48, menampilkan stock requirement list. Jadi kita kali ini mau buatin yang namanya stock requirement list. Lebih tepatnya menampilkan dulu, terus kita cek isinya ada apa aja. Seperti itu ya. Jadi boleh slash n semuanya kita moving ke transaksi baru. Ini ada di logistik juga, masih berada di logistik. Kemudian kali ini kita tutup dulu SD-nya. Kita beradanya itu ke production. Production. Kemudian kita ambilnya itu di soft floor control. Jadi harusnya modul ini bisa berbeda ya, sedikit berbeda. Kemudian ada, sebentar, kita cek dulu. Soft floor control, kemudian ada di control. Di sini tiketnya pakai yang MD04. Jadi ini boleh ditambahin ke favorit di MD04, kemudian dieksekusi saja. Dan ini akan menghantarkan Anda ke bagian material, MRP area, dan teman-temannya. Jadi seperti ini saja, untuk melanjutkan boleh continue. Seperti itu. Jadi untuk kebutuhannya saat ini statusnya masih stok. Jadi nanti jika sudah dilanjut ke konfirmasi production order, statusnya akan berubah. Terima kasih, boleh dicoba kembali.